Kita masuk ke al-warid. Kita tinggalkan hiruk pikuk di luar. Mungkin Bapak ini sama yang di sampingnya beda aliran politik. Nah, lupakan dulu itu. Ya. Lupa cara sholatnya, satu kunut, gak kunut, udah lupain dulu. Ya. Sekarang kita lihat al-warid. Apa yang disebut warid? Warid ini berarti ma yaridu alal qulub minal khawatir al-mahmudah. Jika ada yang terbersit dalam pikiran, masuk. Lalu ada yang positif di dalamnya. Inilah yang disebut dengan warid. Tetapi warid ini lebih umum. Kadang-kadang tidak ada kalam di situ. Kita baca istighfar, tiba-tiba air mata meleleh. Bapak ibu ini pengen sholat khusyuk. Bertahun-tahun cari sholat khusyuk. Di saat lupa pengen sholat khusyuk, tiba-tiba tersentuh oleh takbirnya imam atau takbirnya seseorang. Atau tersentuh dengan kalimat yang dibaca sendiri. Tadinya lupa, pengen sholat khusyuk. Setelah mencari, datanglah warid itu tanpa dikehendaki. Suatu kali ada seorang yang rindu kepada Rasulullah. Ya, orangnya masih hidup. Rindu Rasulullah dan dia dapat hadis. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku, aku menjawab salamnya. Ini yang disebut al-hayatu ba'dal maut. Nabi hidup setelah mati. Percaya Pak? Yang ngomong Nabi. Ya? Yang ngomong Nabi, percaya? Ini yang disebut oleh Imam Sidi Ahmad At-Tijani dalam kitabnya Al-Faidur Rabbani. Beliau dulu pernah belajar di Madinah. Lalu pindah ke Maroko. Orang Aljazair. Ahli hadis. Apa kata beliau? Inilah dalil bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bisa hidup setelah meninggal. Gimana caranya? Sampaikan salam dari dalam diri. Dari dalam kalbu katakan, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salam rinduku tolong disampaikan ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab gak? Pasti dijawab. Kalau enggak, Bapak bakar kitab hadis yang ada kita pelajari itu. Ya. Hadis itu sahih. Yang tidak meyakininya, mungkin dia tidak belajar hadisnya, atau dia tidak tahu hadisnya, atau baca cuma lewat. Kadang kita dengar ayat. Contoh tadi, imam sebanyak itu baca ayat, ada yang masuk nggak Pak ke dalam diri? Banyak yang lewat. Mau sebagus apapun bacaannya, jika tidak dapat warid, ayatnya tidak tembus ke dalam kolbu. Cuma enak didengar. Berarti kita jarang dapat warid. Ya. Tapi sering dapat khawatir. Makanya kalau lagi sholat, masih ngomong aja di dalam. Ya kan? Masih ada yang berbicara dalam diri kita lagi sholat. Dan itu mengganggu. Nah, si warid ini, dia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang datang dari malaikat. Dua itu aja. Dari Allah atau dari malaikat. Tapi ada satu hal yang spesial. Dia datang dari dalam ruh. Itu yang permanen. Karena ruh itulah yang berkoneksi kepada Allah. Maka jika datang dari ruh, itu nggak akan pernah lagi berubah. Meskipun zahir orang ini tidak suci. Meskipun dia dijebosin lagi ke maksiat manapun, pasti balik lagi. Apa ciri-ciri orang dapat warid? Dapat anugerah. Jadi kalau boleh kita terjemahkan, warid adalah anugerah rohani. Banyak orang punya sajadah bagus, punya baju bagus, kopiah bagus, serban bagus, tapi khusyuknya belum bagus. Berarti belum dapat warid. Gak usah khawatir. Allah itu kaya. Kaya atau miskin Allah itu? Seandainya semua kita dikasih khusyuk, Allah masih punya perbendaharaan khusyuk nggak? Jadi nggak usah pelit memikirkan itu. Ya, maka kalau antum sudah ketemu guru yang bisa melatih kita, kalbunya lembut, bawa teman sebanyak-banyak mungkin ngaji kepada orang itu. Karena itulah kunci ada di sana. Orang ini disebut al-waris al-Muhammadi.
Dia pewaris ajaran rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi wariskan bukan sekedar, mohon maaf, jenggot panjang. Enggak. Nutup aurat, ya. Serban, ya. Tapi yang paling penting di situ adalah qalbu yang dapat warid. Nah, maka bagi ahli qalbu, warid ini hampir setiap hari dirasakan. Sebagaimana setiap hari fisik ini mendapatkan nikmat. Saya mau tanya Bapak Surahkan Allah. Setiap hari dapat nikmat nggak? Nikmat kan bukan fulus doang. Bahkan fulus doang. Enggak. Bisa nafas nikmat nggak? Yang pernah asma coba pikir-pikir. Iya ya. Yang pernah asma Pak. Yang pernah dulu pakai tabung oksigen. Atau apa tuh kalau lagi COVID dikasih apa namanya? Ya, biar nafasnya agak legaan gitu. Ya, yang pernah merasakan itu nafas nikmat gak? Tapi nikmat ke badan. Saking seringnya kita dapat nikmat nafas, kita lupa kalau kita dikasih nikmat. Itu. Maka Allah Ta'ala tegur, kalau kamu tidak ingat aku saat aku kasih nikmat, aku akan ingatkan kamu dengan mencabut nikmat. Pilih. Pilih yang mana? Sadar saat masih nafas atau sadar saat ngap-ngapan sakaratul maut? Ya, insya Allah hadirnya kita, tanda kita masih mau sadar. Semoga Allah terima. Amin. Ya. Maka bagi ahli qalbu, khusyuk itu bagi mereka, itu sudah setiap saat, udah biasa sekali. Kenapa? Setiap takbir dia sudah merasakan nikmat. Setiap baca Fatihah itu seperti orang bercengkrama dengan Sang Maha Kekasih. Coba ngobrol sama kekasih seneng nggak? Kita kalau udah seneng orang kita ajak ngopi, ngafe. Sekarang kan Indonesia lagi berjamur kafe. Walaupun lagi COVID, D-nya hilang Pak. Ya kan? Berubah jadi I, coffee. Nggak bisa, nggak. Dan Tangerang Selatan paling unik. Orang Jakarta Selatan pada kesini semua Pak. Sampai jam 15 nggak tutup. Ajib ini, Tangerang Selatan. Dan bagi saya ini sangat waras ya. Manusia emang orangnya suka sosialita. Kita sedang bertemu, sedang ngumpul, sedang ngobrol. Itu manusia. Selama COVID kita nggak jadi manusia Pak. Selama shock 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan pertama, kita nggak manusia lagi. Ketemu nggak salaman. Kayak curiga sama orang. Wah ini dia bawa virus nih. Virus. Manusia macam apa itu? Ya. Cukuplah COVID itu mengenai fisik kita. Tapi jangan mengenai kolbu. Berarti warid tertunda. Maka mohon maaf ya. Itu rumah saya walaupun nggak besar. Semenjak COVID pertengah Ramadan sudah buka pintu Pak. Nggak ada lagi pakai protokol. Nggak ada tuh aman-aman aja, alhamdulillah. Ya, tapi kita nggak takabur, kita tetap jaga diri ya. Selesai kita cuci tangan segala macam. Mohon maaf Pak ya, masjid ini karena jaga image ya, udah jaga aja dulu. Ya, ini ya biarin aja deh Pak. Kasihan ya. Kalau nggak begini mungkin ditutup nanti. Misalnya bagian situ ada yang kena, yang ditutup ini. Maka ini tetap biarin begini dulu. Jadi Allah itu sedang mempersiapkan kita sekarang untuk tidak takut dengan ketakutan yang lebih besar setelah ini. Bukan nakut-nakutin, Mbak ya. Tapi kapan waktunya saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Karena Nabi SAW mengatakan setiap zaman akan bertambahlah fitnah, kekacauan, ketakutan. Kalau nggak kuat minta nyawanya diambil Pak. Insya Allah diambil sama Allah. Tapi kalau mau jadi pejuang akhir zaman, ya latihan warid. Biar nggak salah pilih guru nanti. Biar nggak salah pilih pemimpin imam nanti, imam rohani. Warid ini, orang yang punya warid, dia akan menemukan al-imam akhir zaman. Tapi kalau nggak punya warid, antum emosi lebih banyak. Ya. Suka nyerang orang lain, suka mencari kesalahan orang lain, beda sedikit, hantam dengan verbal, hantam di status-status sosial, sosmed. Nggak dapat warid.
Baru warid mau datang, muncul kalimat kotor. Mau ustadz dia, mau kiai dia, mau sholat 1000 rakaat tiap hari. Kalau antum memelihara kalam-kalam kotor dalam ini, nggak dapat warid. Nggak akan dapat. Gimana? Baru muncul dia kacau lagi.